Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam rangka edukasi donor darah. Perkenalkan, nama saya Priska Lili Nur Febiastuti. Saya bekerja di PMI Kabupaten Tangerang dan sekarang sedang melanjutkan perkuliahan untuk teknologi bank darah semester 4 di Akbara Surakarta. Kita lanjut ke bagian materi. Yang pertama kita mulai dari pengertian donor darah. Pengertian donor darah sendiri yaitu proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela yang disimpan di bank darah sebagai stok darah di PMI atau UTD, kemudian digunakan untuk transfusi darah. Nah, donor darah sendiri ada dua. Yang pertama donor darah pengganti dan yang donor darah pengganti dan yang kedua donor darah langsung. Donor darah pengganti ini dilakukan secara oleh seseorang yang menyumbangkan darahnya ke seseorang pendonor yang diketahui. Jadi kita mau donor darah, tapi kita tahu nih untuk siapa, untuk keluarga, kerabat, teman atau siapapun, kita tahu tujuannya untuk siapa. Sedangkan kalau donor langsung atau donor sukarela, kita donor aja ke PMI tapi kita nggak tahu nih darah kita untuk siapa. Selain pengertian, di sini ada manfaat donor darah. Manfaat donor darah ada beberapa. Yang pertama kayak penurunan resiko kanker, terus penurunan berat badan. Jadi yang mau pada diet, yang mempunyai berat badan berlebih, bisa salah satunya dengan cara donor darah. Karena donor darah sendiri itu secara nggak langsung itu membakar kalori sampai 650 kalori. Terus sebagai deteksi dini penyakit serius. Jadi setiap donor darah itu pasti ada pemeriksaan penyakitnya. Ada 4 parameter penyakit yang diperiksa, kayak hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Jadi kan kalau sengaja ke rumah sakit untuk periksa 4 parameter penyakit ini rada lumayan ya. Jadi bisa sambil donor, bisa sambil periksa. Jadi berkala pemeriksaannya. Habis itu ada syarat-syarat untuk menjadi pendonor. Apa aja sih syarat-syaratnya? Yang pertama itu harus sehat jasmani dan rohani. Usianya minimal itu 17 tahun. Berat badan minimalnya 45 kilo. Nanti kalau memang udah memenuhi syarat dari itu, ada pemeriksaan lagi. Pemeriksaannya kayak tensi darah sama hemoglobin. Tensi darahnya itu minimal 70 per 100 sampai 90 per 150. Kadar hemoglobinnya dari 12,5 sampai 17. Ada juga yang nggak dibolehin untuk mendonorkan darahnya. Jadi jangan bukan cuma mentang-mentang kita 17 tahun nih terus kita sehat gitu, bisa gitu donor darah. Ada juga yang nggak dibolehin, kayak yang punya penyakit jantung, kanker, darah tinggi, tapi darah tingginya itu yang melebihi dari syarat-syarat yang tadi, terus punya penyakit diabetes, epilepsi, punya 4 penyakit dari yang tadi disebutin kayak hepatitis C, B, terus HIV sama sifilis, terus pakai narkoba, minuman beralkohol kayak gitu, terus punya dokter juga ada juga yang nggak menyarankan donor kayak dia punya penyakit-penyakit tertentu kayak autoimun segala macam. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, mau tanya. Ya boleh, silakan. Ya, sebagai orang yang belum pernah donor darah, mau bertanya, apakah kegiatan mendonorkan darah itu ada resiko atau efek samping pada tubuh kita sendiri? Jika ada,
apa resiko atau efek sampingnya, karena pernah lihat orang habis donor darah itu kayaknya lemas, terus ada yang sampai pingsan juga Kak. Jadi mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, saya langsung jawab aja. Memang donor darah ini juga memiliki efek samping, dan efek sampingnya itu ada 4. Sama yang kayak tadi ditanyain itu, ada pusing, ada mual, ada pingsan, sama hematom. Hematom itu biru di bagian pengambilan darah, jadi di tempat penusukannya. Jadi kalau memang setelah donor ada reaksi itu, biasanya dari petugasnya juga langsung ngasih penanganan. Kalau itu sih normal sih biasanya kalau yang 4. Kalau jangka waktu donor dari pertama donor ke donor selanjutnya itu berapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali? Donor darah sekarang udah bisa makin cepat sih. Dulu bisa dari 3 bulan, terus 75 hari. Sekarang paling cepat itu minimal 61 hari. Jadi kalau setahun itu bisa sampai 5-6 kali. Kak, Ada lagi? kalau donor pengganti itu contohnya gimana? Oh ya, gini. Donor pengganti itu kayak contohnya, sekarang kan Kak Dwi lagi hamil nih. Biasanya dari tenaga kesehatannya, dari dokternya atau dari kalau memang periksa di kebidanannya, dari bidannya itu menyarankan nyiapin orang yang bisa donor darah kalau sewaktu-waktu nanti Kak Dwi ini ngebutuhin darah gitu. Kalau memang stok di PMI ini ada, biasanya pakai yang di stok PMI itu. Sedangkan kalau nggak ada, yang dari cadangan, dari yang udah disiapin nih. Nah, yang disiapinnya contohnya harus nyiapin 5. Ada suami, mungkin bapaknya, ada mertuanya. Itu yang bergolongan darahnya hampir sama. Nanti yang mau donornya itu yang disebut pengganti. Pendonor pengganti, karena pendonor itu tahu ini untuk siapa gitu kan. Kalau donor, bedanya sama donor langsung kan dia donor tapi nggak tahu untuk siapa kan. Kalau donor pengganti ini tahu, yaitu buat kado itu gitu. Udah jelas, udah paham? Ya paham. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.